menjelaskan tentang pembukuan UMKM laundry ya Mbak. Ini. Biasanya kalau pembukuannya laundry itu seperti apa sebelum pembukuannya ya masuk terus ditimbang ada total timbangan terus udah masuk. Berarti belum ada pembukuannya? Belum ada, cuman barang masuk kita catat. Habis itu kan nanti kan kalau barang keluar kan ada tanggalannya atau nanti kan bisa mencocokkan yang di buku itu. Berarti ada bukunya sendiri. Kok pembelian apa? Pembelian kayak deterjen apa lembut itu ada ada pembukuannya? Enggak Nah, ada. di sini nanti aku akan jelasin pembukuan yang benar. Jadi di sini tuh ada mencatat transaksi di jurnal, kemudian ada posting ke buku besar, neraca saldo, dan laba rugi. Kalau jurnal itu sendiri kayak pembelian bahan seperti deterjen, pewangi, terus pendapatan, beban listrik, air, itu harusnya dicatat dulu di jurnal. Nanti ada debit kreditnya. Terus di buku besar itu meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis di dalam jurnal umum. Selain itu digunakan sebagai alat yang menggolongkan data keuangan dari yang jumlahnya besar sampai kecil. Jadi nanti setelah semuanya masuk ke jurnal itu masuk ke buku besar. Itu ada aktiva, pasiva, dan model. Itu semua tuh harus balance, aktiva tambah pasiva dan model. Aktiva sendiri itu ada kayak pendapatan, itu masuk ke aktiva. Kemudian pasiva itu kayak piutang orang yang kita hutang kayak misal beli mesin cuci, kita hutang, nah itu masukin ke situ. Terus model itu awal berdirinya itu pakai model berapa, itu harusnya dicatat. Terus kemudian ke laba rugi. Laba rugi itu nanti menjelaskan tentang keuangan perusahaan laundry ya pada periode tertentu, biasanya itu akhir bulan atau akhir tahun. Terus kalau catatan transaksi di jurnal itu kayak misal modalnya 50.000 misal, itu kan cash modelnya nih, kas pada model. Jadi kasnya di debit, modalnya di kredit. Kemudian ada pendapatan, kalau ada jasa laundry itu dimasukkan ke pendapatan jasa laundry. Itu jurnalnya kas pada pendapatan jasa laundry. Kasnya debit, pendapatan jasa laundrynya kredit. Terus kemudian ada beban, misal ada beban listrik, air, gaji, itu masuk ke beban semua. Bebannya di debit, kasnya di kredit. Terus ada prive itu misalnya mbaknya ngambil uang dari laundry, itu masuknya ke prive. Jadi itu kan buat sehari-harinya mbaknya, itu ngambilnya ke prive, itu mengurangi modal. Terus ada posting ke buku besar. Kalau akun model itu jurnalnya di kredit. Kalau akun pendapatan itu ya sama, nanti dimasuknya ke kredit. Kemudian ada neraca saldo. Neraca saldo itu nanti semua dimasukin ke itu kas, model, beban
beban apa gaji, beban listrik, listrik, air. utang, piutang yang belum terbayar itu masuk ke neraca saldo, dan itu harus balance. Kalau nggak balance, di bawahnya itu balance tuh maksudnya sama angkanya yang di bawah itu jumlahnya itu harusnya sama. Kalau nggak sama berarti ada salah di penjurnalannya. Jadi mengulang lagi dari jurnal itu dicek. Terus kemudian ada laba rugi. Laba rugi itu nanti nanti kita menghitung laundry itu laba atau rugi selama ini. Biasanya kan per akhir bulan, jadi nanti akhir bulan itu harus membuat laporan laba rugi agar tahu ini tuh laundry untung atau enggak. Terus ada pendapatan jasa laundry itu dikurangi dengan beban-beban dan pembelian, biasanya itu nanti ketemu laba ruginya. Terus biasanya kas gitu jadi satu dengan uang pribadi atau berbeda dengan laundry. Kasnya jadi satu. Harusnya dibedain uang pribadi dan uang laundry. Kalau tercampur seperti itu kan nanti nggak kelihatan kok udah kerja selama ini kok nggak ada uangnya gitu kan, biasanya seperti itu. Uangnya lari kemana kan nggak tahu. Nah, ini ada contoh pencatatan kasnya. Jadi nanti di sini bisa ditulis nomor kan dari tanggal 1 biasanya. Tanggal 1 misal pembelian deterjen gitu. Pembelian deterjen itu masuk ke kredit Pembeliannya. Misalnya habis berapa gitu ya. Pokoknya pengeluaran itu masuk ke kredit. Tapi kalau dapat pendapatan jasa laundry itu masuk ke debit. Jadi kayak gini. Misal saldo awalnya 150.000, itu nanti kan ada pembelian deterjen. Nanti masuk ke kredit. Katakanlah 20.000. Ya, 20.000. Nah, nanti sini diisi 150.000 kurangi 20.000. Ini diisi 130.000. Nanti kalau ada pendapatan jasa laundry misal 2 kilo apa 5 kilo, biasanya berapa? 10.000 di debit. Nah, nanti ini saldo ditambahkan pendapatan 140.000. Jadi nanti kelihatan ini uangnya sekitar segini. Jadi nanti dicocokin uangnya bener nggak segini. Kalau kurang kan mesti katut. Berarti kan kepake yang lain. Nah, nanti dicek ulang. Terus jurnal umum, kan tadi ada jurnal umum. Misal pendapatan itu jurnalnya misal tanggal 1 bulan 1 2021. Pendapatannya kan cash, bayarnya kan cash. Cashnya tuh di debit misal 10.000. Terus pendapatan jasa ini di kredit 10.000. Nah, kalau ada pembelian misal pembelian pewangi itu berapa? 25.000. Nanti pakai kas, kan pakai uang cash. Nanti kalau ditransfer ya pakainya bank. Gitu ya. Sini 25.000. Nah, nanti di akhir sini
kan udah keisi semua, harusnya sama jumlahnya, ini jumlahnya debit sama kredit harus sama kan 35.000 di bawah juga sama ya, harus sama karena nanti buat masuk ke buku besar dan neraca nanti mau ulangi lagi kalau tidak sama. Terus ini buku besar ini nanti jurnal yang udah dibikin ini nanti di sendiri-sendiriin kayak pembelian ya nanti dibikin satu pembelian gitu, buku besar pembelian itu penjualan ya nanti buku besar cuma penjualan ya nanti misal pembelian deterjennya 20.000 kan ada kan 20.000 nah nanti ini saldonya ditulis di sini misal dia kan pembelian berarti masuknya ke debit nanti pembelian di sini semua nanti ini sama ini harus sama dia neraca itu nanti dimasukin kan udah di buku besar tadi kan kita tahu saldonya maksudnya pembelian selama sebulan itu berapa pembeliannya itu kan nanti kan tahu di akhir. Nah itu nanti ditaruh di sini kas, misal kasnya tuh sampai akhir tinggal 200.000 misal 200.000. Terus nanti ada pendapatan jasa laundry selama sebulan itu berapa di kredit misal 5 juta nanti dimasukkan ke kredit. Terus nanti ada pembelian bahan-bahan itu di debit sampai akhir bulan itu katakanlah 2.500.000. Nanti beban juga seperti itu, beban gaji, beban listrik, air nanti juga sama di sini nanti disamakan dengan yang di jurnal. Misal beban masuknya ke kredit ya nanti dibagi. Nanti sini juga harus balance totalnya debit dan kredit itu harus sama. Dan ada laporan laba rugi. Setelah di neraca tadi kan ada pendapatan jasa gitu, nanti ditulis di sini pendapatannya tadi kan 5 juta. Pembelian bahan-bahannya kan 2.500.000. Nanti dikurangi nanti ditulis di sini. Nah ini beban-bebannya tadi yang udah di neraca dipindahin ke sini lagi. Beban air, listrik, gaji, sabun maksudnya ke pembelian kan soalnya itu buat bahannya maksudnya ke pembelian. Terus beban kayak misal parkir pas beli laundry itu juga bisa masuk sini. Nanti totalnya tuh dimasukin di sini. Misal
katakanlah 2 juta. Nah, nanti ini dikurangi taruh sini 1.500.000. Ini kan tidak ada pajak ya, tidak bayar pajak, jadi tidak usah dimasukin pajaknya. Itu 1.500.000 ini labanya. Kalau ini lebih kecil daripada beban berarti rugi. Sama ini ada yang mau ditanyain? Tidak ada, Mbak? Tidak ada. Jelas? Sudah jelas? Nanti kalau misal ada yang belum jelas atau kebingungan nanti bisa hubungi saya. Terima kasih ya, Mbak.